Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pasar ekonomi makro konvensional. Kami yang beranggotakan 1. Faizatul Muniroh, NIM 195231234. 2. Rafif Atalah Kusuma, NIM 195231246. 3. Sofia Nurfadilah, NIM 195231260. Ekonomi makro memiliki tujuan untuk mengerti dan memahami peristiwa atau kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk membuat suatu rumusan yang menjadi solusi memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada. Selain itu, dalam ekonomi makro ada beberapa hubungan yang terjadi. Hubungan yang dibahas di dalamnya meliputi hubungan antar variabel yang agregatif, dan adapun hubungan tersebut antara lain: A. Tingkat pendapatan nasional, B. Konsumsi yang dilakukan rumah tangga, C. Investasi nasional atau pemerintah atau swasta, D. Tingkat tabungan atau institusi atau individu, E. Belanja pemerintah atau APBN dan APBD, F. Tingkatan harga, harga umum atau harga pasar, G. Jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, H. Tingkat bunga yang didapat, I. Kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan, J. Neraca pembayaran, dan K. Ekspor dan impor. Pembahasan kali ini adalah mekanisme pasar konvensional. Pengertian mekanisme pasar sendiri yaitu suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari permintaan dan penawaran. Sedangkan sistem ekonomi konvensional memandang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar. Terdapat perbedaan pendapat. Selanjutnya, para ekonom membagi mekanisme pasar menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas. Pada sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Operak produksi nasional ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Serta sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dari sistem ekonomi yang lain karena adanya faktor-faktor produksi yang digunakan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan selaras jika adanya kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukai. Kemudian, sistem perekonomian perencanaan pusat, yaitu berarti seluruh kegiatan diatur oleh pusat. Pemerintah yang mengatur dan menentukan kegiatan serta corak perekonomian. Namun, dalam sistem ini kurang menguntungkan dan bukan pilihan yang baik untuk menggantikan sistem pasar. Dibuktikan dari kegagalan negara-negara komunis dalam membangun ekonominya yang diakhiri runtuhnya sistem tersebut pada tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990-an. C. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlakukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. Pasar oligopoli. Pasar yang terdiri hanya ada beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang yang dihasilkan berbeda corak, seperti produksi mobil atau bara serupa seperti perusahaan perminyakan. Ciri-ciri pasar oligopoli: 1. Terdapat beberapa produsen dan banyak penjual. 2. Menghasilkan barang standar maupun berbeda corak. 3. Adanya kesulitan keluar masuk pasar. 4. Adanya persaingan ketat antara penjual. 5. Penentuan harga ada kalanya kuat dan lemah. Pasar monopolistik. Bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana banyak terdapat penjual atau produsen dengan menjual suatu produk yang sama namun ada karakteristik yang berbeda. Ciri-ciri pasar monopolistik: 1. Adanya banyak penjual atau produsen di dalamnya. 2. Adanya diferensiasi produk. 3. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Produsen bebas keluar masuk pasar. 5. Perlunya suatu promosi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.